Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dari materi negosiasi bisnis. Ini juga semacam pertemuan terakhir di KD ini ya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini nanti seperti biasa akan ada tugas diskusi. Kalian juga kalau biasanya kalian akan presentasi, nanti di akhir kita tidak ada presentasi, tetapi diganti dengan kalian melakukan simulasi atau melakukan role play tentang proses negosiasi bisnis. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan video di link yang bisa kalian buka di Google Classroom juga. Silahkan nanti dipelajari contoh videonya tentang proses negosiasi bisnis untuk menjadikan acuan kalian untuk melakukan role play atau simulasi proses negosiasi bisnis. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita ke materi pertama ya, yaitu tentang proses negosiasi bisnis. Dalam negosiasi bisnis, kita memiliki 5 tahapan negosiasi. 5 tahapan itu apa saja? Yang pertama, yaitu ada tahapan persiapan. Yang kedua adalah tahapan mendefinisikan tentang aturan-aturan pokok. Yang ketiga adalah tahapan klarifikasi dan justifikasi. Dan yang keempat adalah tahapan tentang penawaran dan pemecahan masalah. Yang terakhir adalah menutup negosiasi. Apa sih proses perencanaan? Apa saja yang dilakukan pada proses persiapan dan perencanaan negosiasi? Jadi dalam proses ini yang harus kita lakukan adalah mempelajari objek yang akan kita negosiasikan itu dengan sangat rinci. Kita juga pada tahapan ini diminta untuk mengenal sebanyak mungkin pihak lawan. Jadi intinya adalah kita harus memiliki pengetahuan yang banyak sebelum melakukan negosiasi bisnis. Selanjutnya tahapan kedua adalah mendefinisikan aturan-aturan pokok. Di sini yang kalian lakukan atau yang kita lakukan selama proses negosiasi adalah kita harus membuat aturan-aturan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para negosiator selama proses negosiasi berlangsung. Jadi kita diminta untuk mendefinisikan batasan-batasan. Misalnya, jika memang terjadi ketidaksepakatan pada saat negosiasi, maka apa yang perlu dilakukan? Dan pada tingkatan apa seorang negosiator boleh menurunkan tuntutannya terhadap pihak lawan apabila memang pihak lawan tidak setuju atau tidak sepakat untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga adalah tahapan klarifikasi dan justifikasi. Apa itu klarifikasi? Jadi dalam tahapan proses ini, proses klarifikasi ini adalah tahapan di mana para negosiator atau orang-orang yang sedang bernegosiasi memberikan informasi kepada pihak lain atau pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam negosiasi. Informasinya bisa tentang apa saja tergantung yang dibutuhkan. Nah, tentu saja kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang akan dipilih. Pada tahapan ini juga kita akan melakukan yang namanya justifikasi. Apa itu justifikasi? Justifikasi adalah pembenaran terhadap apa yang akan dinegosiasikan. Karena pihak lawan pasti memiliki argumen, pihak kita juga memiliki argumen. Nah, kita harus bisa mempertahankan argumen kita masing-masing pada proses justifikasi ini. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah penawaran dan pemecahan masalah. Nah, di sini merupakan proses yang paling esensial dan paling penting dalam melakukan negosiasi. Karena pada tahapan ini kita melakukan proses take and give atau give and take untuk membuat sebuah konsensi dan menemukan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Jadi melakukan penawaran dan pemecahan masalah kepada pihak lain yang disebabkan adanya keinginan dari kita untuk mencapai kesepakatan. Nah, yang terakhir adalah menutup negosiasi dan implementasi. Pada tahapan ini yaitu terjadinya goal atau terjadinya kesepakatan. Yakni ada 2 pendekatan dalam menutup negosiasi. Yang pertama adalah pendekatan formal, di mana pendekatan formal ini menekankan pada aspek legalitas.
Jadi kalau misalnya kita memang mencapai kesepakatan tertentu, maka harus diadministrasikan atau harus ada yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding, di mana biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak. Sedangkan tahapan yang kedua atau pendekatan yang kedua yaitu pendekatan informal atau pendekatan non formal yang biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas atau bahkan kita bisa melakukan hanya dengan berjabat tangan atau istilahnya tahu sama tahu atau paham sama paham. Biasanya untuk transaksi yang memang tidak memerlukan kontrak kerja atau untuk transaksi yang memang tidak membutuhkan legalitas secara hukum. Baiklah anak-anak, setelah penjelasan tadi, maka untuk lebih jelasnya silahkan nanti kalian bisa membaca modulnya, bisa mengakses link yang ada di modul atau yang sudah tertulis di modul. Dan selanjutnya tugas kalian adalah kalian akan melakukan diskusi kelompok dengan cara membuat draft simulasi negosiasi dilakukan per kelompok, dan itu soalnya atau tugasnya sudah ada pada lembar kerja kalian atau ada pada LKPD kalian. Nanti silahkan dibuat simulasinya seperti apa, dan setiap kelompok harus mendapatkan perannya masing-masing, nanti dipraktekkan atau disimulasikan di depan kelas. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menyimak pembicaraan Ibu dan sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.